Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juniarti dengan MPM 5019160. Saya dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya, yaitu yang pertama, faktor peserta didik. Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan. Psikologis peserta didik yang tidak sama tersebut, ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, yaitu yang pertama, asas psikologis, asas pedagogis, asas sosiologis, asas psikologis belajar, dan yang terakhir yaitu asas organitoris. Yang kedua yaitu faktor materi. Materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dasar dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Yang keempat yaitu faktor pendekatan. Dengan cara mendidik, kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Selanjutnya yaitu B, rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan besar yang dihadapi oleh bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransfer menjadi sumber daya yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban bagi kita semua. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan di masa depan. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, serta kebutuhannya. Yang terakhir yaitu pendalaman dan perluasan materi. Hasil analisis lebih jauh untuk studi tim SS dan PIL-RS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, law, mengukur kemampuan sampai level knowing. Yang kedua yaitu intermediate, mengukur kemampuan sampai level applying. HIG, yang ketiga yaitu HIG, mengukur kemampuan sampai level reason. Yang terakhir yaitu advice, mengukur kemampuan sampai level reasoning with competent. Itulah tadi pembahasan tentang pengembangan kurikulum 2013. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.